Setelah 20 hari dimakamkan, penyidik Polda Metro Jaya akhirnya membongkar makam Sutrimo. Ekshumasi dilakukan untuk mencari tahu penyebab kematian Sutrimo yang dinilai tidak wajar. Guru Besar Ilmu Forensik Profesor Dr. Herkutanto menilai ekshumasi yang dilakukan sangat terlambat. Pasalnya setelah 20 hari dimakamkan, jaringan pada jasad korban telah mengalami kerusakan. Herkutanto menilai kecil kemungkinan polisi akan menemukan penyebab kematian Sutrimo. Dengan sudah 20 hari dimakamkan, tantangannya akan semakin besar. Jaringan-jaringan lunak itu biasanya akan sudah rusak dan hancur. Kalau jaringan-jaringan yang keras itu masih bisa. Dengan demikian, kita hanya mengandalkan pada sejauh mana kondisi lingkungan tadi itu akan merusak kondisi jasad dari Sutrimo yang bersangkutan tadi. Jadi makin lama peluangnya semakin kecil. Sebelumnya, tim penyidik Polda Metro Jaya membongkar makam Sutrimo di pemakaman Bantar Agung, Desa Walahar, Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah. Proses ekshumasi berlangsung hampir 4 jam. Tim forensik memastikan tidak menemukan bekas luka akibat benda tumpul maupun benda tajam pada jasad korban. Dari hasil pemeriksaan dalam, pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam, secara visual kami tidak mendapatkan tanda-tanda luka yang dimana diakibatkan oleh karena kekerasan tumpul maupun kekerasan tajam. Kamis 23 Juli, orang dekat ex-Jampisus Febri Adriansyah ditemukan pingsan di depan klinik Morden. 4 pria misterius membawanya ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Pihak rumah sakit menyatakan Sutrimo tiba dalam keadaan sudah tidak bernyawa dengan mulut dan hidung mengeluarkan busa. Di tengah proses hukum yang telah menjerat Febri Adriansyah, kematian Sutrimo pun menyedot perhatian publik. Kasus kematian Sutrimo pun telah naik ke penyidikan dengan dugaan pembunuhan berencana. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim kembali menjalani sidang banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem menyoroti uang pengganti 809 miliar rupiah yang dibebankan padanya dan menegaskan dirinya tidak pernah menerima uang tersebut. Dalam sidang banding ini, pihak Nadiem menghadirkan 2 saksi dari pihak Gotoh, yakni Andre Sulistyo dan juga Adesti, untuk kembali membuka fakta-fakta yang menurutnya belum dipertimbangkan dalam putusan pengadilan negeri. Nadiem mengklaim transaksi 809 miliar rupiah tersebut tidak pernah masuk ke rekeningnya dan seluruh dana telah kembali ke rekening PT AKAB. Dirinya juga membantah adanya hubungan antara transaksi 809 miliar dengan kebijakan pengadaan laptop Chromebook, termasuk dengan pihak Google. Menurutnya, pemberian uang pengganti tidak sesuai dengan pertimbangan putusan pengadilan negeri yang menyebut tidak ada unsur memperkaya diri. Nadiem pun turut menyinggung perkara IBAM yang juga terkait dengan kasus pengadaan laptop Chromebook dan juga Windows yang mana menurutnya IBAM tidak pernah menerima aliran dana. Yang akan kami periksa adalah saat di pengadilan negeri itu sudah dibuktikan bahwa 809 miliar itu tidak sepeser pun saya terima. Bahkan saya tidak mengetahui mengenai transaksi 809 miliar itu karena memang semua sudah dikuasakan kepada Gotoh, semua urusan korporasi. Bukan hanya tidak menerima sepeser uang pun, uang itu seutuhnya balik ke rekening PT AKAB dan semuanya bukti transfernya sudah ada. Dan yang lebih janggal lagi adalah bahwa transaksi itu tidak ada hubungannya dengan Google, pihak yang dituduh diperkaya oleh kebijakan saya. Jadi bayangkan betapa kejamnya penuntutan dan manipulasi fakta dan hukum di era Jampitsus yang lama. Bahwa suatu transaksi yang tidak ada hubungannya dengan saya, tidak ada hubungannya dengan Google, dicomot begitu saja lalu dijadikan tuntutan uang pengganti. Pemirsa, sidang perdana pra-peradilan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa digelar hari ini di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang hari ini adalah pemanggilan kedua pihak.
Dr. Tifa menyebut pra-peradilan untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penuntutan terhadap dirinya dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Juga ingin luruskan bahwa masyarakat Indonesia itu supaya tahu ya bahwa saya memperjuangkan keadilan termasuk utamanya kebenaran terkait dengan polemik ijazah ini sudah dari sejak tahun 2022. Bukan baru kemarin, sudah 4 tahun. Dan hasil dari penelitian saya sudah saya bukukan, sudah saya publikasikan, sudah saya seminar-seminarkan. Jadi pekerjaan saya sebagai peneliti di sini sudah selesai. Lalu, untuk itu maka saya harus mendharma baktikan ilmu saya ini untuk urusan-urusan yang jauh lebih penting untuk saat ini. Urgent, ya, tetapi persidangan ini tetap saya hadapi. Sebagaimana diketahui pertanggal 23 Juli 2026 lalu, Dr. Tifa tidak lagi menjadi terdakwa karena perkaranya sudah dinyatakan batal demi hukum oleh Hakim PN Jakarta Timur melalui putusan Sela. Bahkan berkasnya pun sudah dikembalikan ke kejaksaan. Namun demikian, 3 hari kemudian kejaksaan membuat dakwaan baru. Sidang pembacaan dakwaan baru rencananya akan digelar besok. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi siap menanggung biaya sekolah anak polisi korban tabrak lari di Kota Bandung. Ya, seorang mahasiswa pelaku tabrak lari tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendatangi rumah duka anggota polisi Polrestabes Bandung yang menjadi korban tabrak lari di kawasan Batu Nunggal, Bandung. Deddy Mulyadi mengimbau agar seluruh aparat yang bertugas harus selalu waspada dan siaga. Deddy Mulyadi pun akan membiayai sekolah anak-anak almarhum hingga lulus. Meninggal ditabrak oleh orang dalam keadaan menjalankan tugas patroli malam. Ini adalah supporting saya untuk mereka yang menjalankan tugas dan mengalami musibah saat menjalankan tugas. Ya, selanjutnya pada seluruh aparat semuanya harus waspada, siaga. Juga kalau mengendarai kendaraan bermotor sudah nggak boleh sendiri. Nanti anak-anaknya biar saya yang ngurus sekolahnya, biar menjadi anak saya lah, saya biar nambah koleksi anak-anak didik saya yang bersekolah dari ayah-ayah yang meninggal karena menjalankan tugas atau karena faktor-faktor lain. Saat ini, Polrestabes Bandung telah menetapkan tersangka seorang mahasiswa berinisial A karena telah menyebabkan Aibtu Asep meninggal dunia. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Aniza di studio NTMC Polri. Baik, selamat pagi Brigadir Aniza. Bagaimana pantauan lalu lintas dari sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silakan. Juga Yasmin serta selamat pagi pemirsa. Saya Brigadir Aniza akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas